mau gitu dari kalangan-kalangan yang selama ini mungkin tidak tersentuh orang-orang yang bergerak di kepedulian lingkungan juga kurang dukungannya karena mungkin tidak begitu strategis gitu kan. Padahal saya melihat lingkungan ini adalah aset masa depan yang harus kita jaga, karena alam ini kan bukan warisan dari nenek moyang, tapi titipan nanti. Saya berharap dengan Pak Anies sebagai kepala daerah minimalnya Ciremai dilindungi secara beberapa mata air. Kalau Ciremai terganggu atau kalau Ciremai ada kerusakan itu akan berdampak ke semuanya. Kekhawatiran saya kenapa Pak? Ketika daerah sekitar adalah daerah industri, ini peluang terhadap kerusakan Ciremai akan tinggi. Ada kemungkinan peluang-peluang hotel, resto, dan lain-lain menampung para eksekutif muda yang ada di perusahaan-perusahaan yang tumbuh di sekitarnya ini akan direspon di Ciremai. Karena apa? Suhunya enak, pemandangannya bagus, dan lain-lain. Kalau Ciremai tidak dikawal, khawatir ke depan Ciremai akan menjadi tempat keramaian yang berdampak bawah. Apalagi ada wacana Ciremai jalan tol Cirebon Ciamis itu melipir mendekati Ciremai. Dari sisi keamanan saya khawatir ketika ada keindahan di samping, pengemudi akan tidak lurus pandangannya, dan itu akan mengakibatkan kecelakaan. Di samping beberapa mata air akan terpotong. Belum lagi situs-situs budaya. Nah, dengan harapan yang saya sampaikan, saya singkat saja karena sebetulnya di Pisau itu sudah mengandung makna yang sangat tinggi. Ciremai memanggil, artinya Pak Anies, ayo kita ke kampung halaman untuk bersama-sama menjaga Ciremai, dan bukan hanya Ciremai, rekonsiliasi sekarang di Karawang itu sangat-sangat banyak bagi kita. Mau dibawa kemana gitu kan? Ada beberapa peluang, misalnya di HDPK yang bahan petani itu pertanian, sementara pertanian belum siap. Singkat saja saya barangkali ada teman yang mau menambahkan, silakan, karena ketersediaan waktu juga saya sangat-sangat sedikit. Nanti mungkin secara tertulis bisa nanti disusulkan karena kompleks ini masalahnya. Nanti teman-teman untuk tulisan aja, karena saya juga menghargai dari yang lain juga ingin mengungkapkan kebutuhan. Itu dari saya Pak Anies. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi kita semua. Amin. Kelancaran. Amin. Pak Anies sebagai kepala daerah ini sangat dirindukan oleh masyarakat Kuningan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Bukan tidak ingin berbicara panjang, tapi berusaha untuk memanfaatkan waktu yang sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi berkah untuk kita semua kedatangan saudara kita Anies Baswedan. Selamat datang di Kuningan kembali dan mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Hamidi, Ciremai memanggil. Singkat aja, karena saya pengen membawa Kuningannya ya, jadi mohon maaf ketika untuk saat ini saya manggilkan.
singkat saja kan untuk saya juga sebelumnya minta maaf mungkin ke para kesepuhan yang telah hadir di sini. Barangkali semoga apa yang akan saya bicarakan ini bisa mewakili apa yang menjadi keresahan atau apa yang menjadi aspirasi bersama untuk warga Kuningan. Singkatnya, mungkin yang menjadi keresahan saya pribadi kan bahwa bergesernya sejarah dan bergesernya budaya di ranah pendidikan itu sangat-sangat menjadi kekhawatiran. Karena apa? Karena menurut saya pribadi dan mungkin menurut para psikolog juga, bahwa itu adalah benteng pertahanan peradaban, khususnya untuk di Indonesia yang kaya dengan pluralismenya, yang kaya dengan budayanya. Ketika sekarang kita mendapatkan masukan modernisasi dari asing yang secara masif dengan bebasnya informasi dari handphone atau dari informasi dari media-media, itu saya rasa budaya sangat penting untuk benteng pertahanan peradaban, termasuk budaya kedua tentang juga lingkungan sama manusia juga hubungan terhadap Tuhannya. Jadi ketika kecerdasan diimbangi dengan attitude asas demokrasi yang baik, itu akan menjadikan kalau kata orang Sunda mau dalam artian manusia unggul. Semoga akan di sini akan dari Bitwin atau asli Kuningan, Prajurit Kuningan membawa benteng peradaban bagi Kuningan, Sunda dan Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu hal lagi, satu yang menarik di Kuningan kan, bahwa Kuningan punya satu titik tolak kemerdekaan, yaitu Gedung Naskah Jati. Itu adalah titik tolak pengakuan de facto pertama Belanda terhadap Indonesia, mengurus Sumatera, Jawa dan Madura. Jadi saya rasa di titik ini mungkin semoga menjadi titik kata untuk Indonesia. Amin. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, Mas Anies, Ibu jadi bagian kegembiraan kita hari ini. Saya sangat susah untuk menyampaikan aspirasi ini karena ada aneh mengenai dunia yang 1-2 tahun lagi akan mengubah segalanya, Mas. Mengenai EKPS, jadi ada beberapa kegiatan teman-teman yang menghandle bagaimana Mekapes itu termasuk Ciremai, ternyata di Paras Mekapes sudah dikapling sama asing karena pemerintahnya kurang aware. Contoh Mas, di IKN dulu Pak Suarso Manoarfa tanggal 22 Januari 2022 bilang bahwa IKN akan ada di Mekapes. Ternyata realisasinya hanya PR dan ER biasa. Sedangkan Mekapes itu kan kompleks. Ada ekosistemnya yang kompleks, dan ini daya tahan bangsa sangat krusial sekali. Kita nggak mau misalkan titik koordinat Ciremai nanti dijadikan perjudian oleh Las Vegas karena sudah dikapling oleh teman-teman dari Korea Selatan. Masih 40.000 mendidik tenaga mudanya untuk aware pada ini. Saudi Arabia memprotek wilayah ini supaya tidak dikapling di arah Mekapes. Ini Indonesia sudah kebobolan banyak dan kita berjuang sendiri sama teman-teman. Semoga ini bisa jadi bagian pemikiran Mas Anies. Kita segala cita-cita Mas Anies tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kata selamat datang untuk Kang Anies Ibu dari kampung halaman. Semoga menerima kami berkenan. Saya hanya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Kang Maman soal pentingnya upaya untuk pelestarian Ciremai, pelestarian lingkungan, karena kami berpandangan bahwa Ciremai adalah tubuh yang sudah menghidupi generasi-generasi dengan oksigen, air, dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan spirit untuk ini menjadi spirit bersama Anies untuk bisa bersama-sama berjuang bersama kami untuk menjaga kelestarian, karena sejatinya ancaman terhadap kerusakan lingkungan begitu nyata, sangat-sangat nyata. Apalagi ada pernyataan dari yang sebelah sana bahwa asam sulfat itu bisa mengobati stunting,
saya khawatir akan terjadi eksplorasi nanti kepada gunung-gunung Merapi, seluruhnya akan disalahgunakan. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya langsung disambut semua putra penyampai. Sampurasun. Kampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Maman dan semua saja para pegiat di sini yang saya hormati. Kami bersyukur akhirnya bisa sampai di sini. Dengar ceritanya udah lama, dengar apa yang sudah dikerjakan. Cuman setiap kali pulang ke Kuningan tuh selalu waktunya mepet, lewat aja di depan. Bergerak kerucuk ini, jadi kita alhamdulillah bisa sampai. Dan tadi yang sudah disampaikan, pertama Kang Maman tentang Ciremai, kita yang tadi sebutkan. Ciremai ini adalah memori masa kecil kita, yang kita ingin anak cucu kita punya memori yang sama tentang Ciremai. Amin. Amin. Saya itu juga gitu, Kang, jalan dulu tuh kalau dari Cipicung naik ke Cigugur terus sampai ke Paluntungan, itu menikmati suasana yang penuh dengan kekayaan ekologi. Hari ini penuh dengan kekayaan ekonomi. Ekologinya hilang, ganti ekonomi di situ. Di sepanjang jalan banyak gedung yang membuat kita tak bisa lagi melihat keindahan. Bahkan ketika sudah naik ke atas, banyak tanah-tanah yang dipotong menjadi villa, menjadi di atas nih, ke arah Paluntungan. Yang dulu saya kalau pagi rutin naik ke atas sana. Nah, sekarang suasana sudah mulai berubah. Nah, kami melihat memang harus ada keseriusan mempersatukan ekonomi dan ekologi, karena dua ini sesungguhnya berangkat dari prinsip yang sama, tetapi dalam perjalanannya dua ini misal. Nah, sekarang sudah ada kemauan di dunia kesadaran, tapi di Indonesia kesadaran itu masih minoritas. Kita perlu memperluas. Kami insya Allah ingin meneruskan. Ketika kami bertugas di Jakarta, salah satu komitmen tertinggi yang kita kerjakan Jakarta adalah tentang lingkungan hidup. Bahkan ketika kita membangun transportasi umum, itu transportasi umum dengan konsep untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Jakarta. Jadi Jakarta itu terima kan namanya Sustainable Transport Award nomor 1 di dunia. Jadi transportasi umum berkelanjutan, prinsip berkelanjutan. Nah, ini bagian komitmen. Nah, sekarang kita melihat pelestarian dan sekaligus penjagaan ya. Kami ingin sampaikan nanti, kalau boleh kawan, dari apa yang tadi disampaikan kan kawan akan di sana bikin tulisan tuh. Kalau boleh di dalam tulisan itu adalah aspek 4 kan. Nah, tapi sebelum lebih jauh, ini tidak bisa lepas dari kegiatan kebudayaan. Sebenarnya kegiatan pendidikan dan seluruh kegiatan kita ini adalah sebuah karya, sebuah kegiatan kebudayaan. Jadi di balik ekologi ini itu ada aktivitas-aktivitas kebudayaan yang harus kita jaga dan kembangkan sama-sama. Nah, tadi beberapa catatan terkait dengan pembangunan yang terjadi di kawasan Ciremai yang dianggap bisa mengganggu. Nah, karena itu saya kalau boleh usul buat semuanya, ada 4 hal. 1, apa yang sudah ada sekarang yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, apa yang perlu dikoreksi. Yang ketiga, apa yang perlu dihentikan. Yang keempat, hal baru apa yang belum dilakukan yang harus dikerjakan. Jadi perubahannya itu 4 aspek: ditingkatkan, dikoreksi, dihentikan, dan hal baru yang belum ada sekarang. Kami ingin pendekatannya itu, kalau begitu pendekatan kolaborasi. Negara kalau harus bicara tentang mengelola ekosistem, paling optimal kalau bekerja sama dengan unsur civil society. Karena civil society ini yang paling bisa menjangkau, apalagi
ketika civil society itu sudah bekerja lama di kawasan itu. Nah, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Punya pengetahuan belum tentu punya kewenangan. Nah, jadi kalau yang punya pengetahuan dan pengalaman tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan belum tentu punya pengalaman dan pengetahuan, itu kalau kolaborasi insya Allah akan bisa jalankan ini. Amin. Jadi insya Allah ke depannya doakan agar amanat yang sekarang sedang dijalani bisa jalankan dengan baik. Amin. Dan bila nanti Allah takdirkan, maka pendekatan yang dilakukan untuk kawasan adalah pendekatan kolaborasi. Dengan melibatkan justru tokoh-tokoh kebudayaan, tokoh-tokoh lingkungan untuk menyelesaikan. Ini bukan rencana. Dulu ketika kami membereskan kampung-kampung di Jakarta, itu kita bekerja sama dengan aktivis kampung, dan aktivis kampung itu dengan pemerintah daerah dulu musuhan terus. Karena aktivis-aktivis di kampung sama LSM selalu dimusuhi pemerintah, sama juga LSM-nya musuhin pemerintah. Sama. Tapi ketika kita duduk bareng, ya pertamanya pasti dinamis gitu, sopannya sih dinamis gitu. Dinamis, sopan gitu. Kritis. Tentang beda gitu, dinamis tuh. Tapi setelah jalan beberapa kali pertemuan, akhirnya bekerja bersama, dan apa yang terjadi? Penataan kampung itu terjadi sangat smooth sampai di ujung. Siapa yang terlibat? Warga kampung, aktivis yang selama dampingi, pakar yang mengerti perbandingan kampung antar negara, antar kota-kota besar. Jadi punya contoh-contoh. Keempat, unsur pemerintah. Yang kelima, fasilitator yang mengakurkan yang empat ini, yang memfasilitasi, dan ketemu terobosan-terobosan. Jadi mudah-mudahan nanti pendekatan pola seperti itu bisa pakai ya. Amin. Bismillah. Yang metaverse tadi menarik. Nanti kelihatan perlu diobrolin lebih jauh. Tapi itu nggak bisa ngobrolnya sambil sampingan. Itu jalan benar dan panjang. Apalagi dengan konteks Indonesia sekarang ya. Ya. Tapi nanti kapan-kapan saya perlu belajar dari ilmunya tuh Pak. Mungkin itu ya. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan terima kasih telah merawat kebudayaan di sini. Terima kasih telah mengoptimalkan hal-hal yang mungkin oleh orang lain dianggap sisa, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Melakukan yang di dalam urusan lingkungan itu sangat penting ya. Reuse, reduce, recycle. Nah, reuse sama recycle ini yang dikerjakan di sini. Jadi kalau lihat di sini, mungkin buat orang lain ini buat apa ya? Di sini malah jadi hasil nih. Ya, termasuk tadi belatinya saya bawa bukan sebagai kenang-kenangan tapi sebagai amanah. Amin. Amanah insya Allah akan kami emban dengan sebaik. Amin. Gitu ya. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kang Maman izinkan kami meneruskan perjalanan. Insya Allah nanti kita bisa jumpa lagi di waktu berikutnya. Amin. Kalau boleh nanti kita sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, guys, semangat sampai di sini. Ya, saya minta waktu, mohon maaf karena ada titik banyak bukan dari Cermai sekarang lagi di 14.481 hektar. Itu tidak ada satu bagian pun yang bukan das. Yang di daerah wilayah Jayu Majapahit ini praktis dasnya dari Cermai. Dan Cermai sekarang lagi diganti oleh ambisi orang untuk lebih memperhatikan ekonomi daripada ekonomi. Mumpung Bapak ada di sini, mumpung dan Ibu Siti bagian dari Bapak, kami mohon diberikan untuk tadi kata Bapak ada yang diberikan. Tolong kegiatan penyerapan dinas dari Cermai, kegiatan penyerapan dinas ini ambisi daripada pengusaha dan masyarakat cuma ditanggung saja. Mohon untuk bisa dilakukan. Biarlah Cermai kita akan manfaatkan dia tanpa mengurangi kelestarian yang ada pada Cermai. Itu saya mungkin Pak Besar, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Terima kasih dan selamat melanjutkan. Saya Amalo, Pak. Sama bareng-bareng di sini
sekalian, insya Allah Pak Aris akan melanjutkan perjalanan. Tentu kita berdoa semoga selama perjalanan dan semua agenda yang sudah direncanakan bisa dipenuhi beliau. Amin. Karena Amin. Pak Amin. Aris ini Terima kasih Pak. identikan dengan kita sebagai orang Kuningan. Satu alfa.